Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Radar TV, Radar Lampung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali akhirnya di sore hari ini berjumpa kembali bersama saya Imron Parsaoran dalam program Dialog Halo Lampung. Dan seperti biasa pemirsa, kurang lebih 60 menit ke depan kita akan menemani Anda untuk berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita yang tentunya membahas tema yang sangat menarik, yakni tentang peran Ikatan Bidan Indonesia dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang. Jadi nanti bagi Anda yang mungkin berada di jalan ingin menyaksikan tayangan ini dapat melalui kanal YouTube Radar Lampung TV atau juga melalui live kami di www.radartv.co.id. Baik, di hari ini kita akan memperkenalkan secara langsung narasumber kita di hari ini, yakni dari Wakil 2 Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tulang Bawang. Langsung saja kita sapa, ini dia. Assalamualaikum Ibu Dr. Chan Yeni Puspitasari SKM MKM. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Wah, di hari ini harus tetap sehat ya Ibu sehat ya. harus ya. Oke, bagaimana perjalanan dari Tulang Bawang menuju ke Bandar Lampung Ya, Ibu? lumayan lancar ya. Lumayan Sudah ada lancar tol ya. sekarang. Semenjak udah ada tol jadi perjalanan lancar lebih gitu cepat, ya. ya. Oke, baik, kita sudah siap untuk membahas tema yang sangat menarik di hari ini terkait stunting yang benar-benar ini memang menjadi turut perhatian tidak hanya di Kabupaten Tulang Bawang, melainkan perbincangan yang hangat di Provinsi Lampung bahkan di Indonesia untuk menurunkan angka stunting seperti itu ya. Baik, pemirsa, tentunya di hari ini kita akan membahas tentang peran Ikatan Bidan Indonesia dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang. Tentunya stunting ini pemirsa merupakan gangguan pertumbuhan dan juga perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Nah, tentunya dalam kaitan pencegahan peran bidan sangatlah penting agar indeks penurunan prevalensi stunting turun-menurun hingga nantinya ini menjadi salah satu tujuan dari penurunan stunting yang ada di daerah ataupun di desa-desa yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Dan tentunya juga pemirsa dengan berbagai cara mulai dari edukasi hingga penyuluhan di berbagai desa-desa yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Namun seperti apa pembahasan kita di hari ini, kita nantinya akan berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Chan Yeni Puspitasari SKM MKM selaku Wakil 2 IBI Tulang Bawang. Baik, Ibu Yeni, saya panggil Ibu Yeni ya. Boleh. Oke, wah ini udah kandidat dokter nih, semoga nanti ke depannya bisa langsung diresmikan dokter ya Ibu. Baik, Ibu Yeni, ini kalau misalnya kita berbicara tentang stunting, ini kan memang udah nggak asing lagi di telinga masyarakat seperti itu. Namun mungkin juga pemirsa yang ada di rumah belum mengetahui sebenarnya stunting ini apa sih, Ibu Yeni, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Jadi stunting ini merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak balita yang tadi sudah disebutkan ya di awal, yang ditandai dengan tinggi badannya tidak sesuai dengan yang seharusnya, tidak sesuai dengan usianya, yang disebabkan karena kekurangan gizi yang kronis, juga disebabkan karena infeksi yang berulang. Kemudian stunting ini terdeteksi pada saat ada posyandu ya, kita di masyarakat ada posyandu yang mana bisa si balita ini dilakukan pengukuran antropometri di posyandu, ternyata diketahui bahwa tinggi badannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Oke, itu bisa terdeteksi saat usia berapa Ibu? Apakah memang ketika usia beberapa bulan atau juga kelihatan baru usia 3 atau 4 tahun baru terlihat untuk bahwa anak ini memang stunting seperti itu? Pada usia balita. Oh, usia balita ya? Iya, terdeteksi ya. Jadi pada rentang usia balita ini tadi ketika melakukan pengukuran ya, yang seharusnya dia setiap bulan misalnya melakukan pengukuran ke posyandu idealnya ya seharusnya, tapi misalnya pola di masyarakat nih masih ada yang ternyata ketika imunisasinya lengkap di 9 bulan dicampak sudah mendapatkan imunisasi lengkap, bulan berikutnya tidak berkunjung lagi ke posyandu sehingga tidak terpantau, ternyata tadi tidak ada peningkatan dari berat badan, tinggi badan ya, itu akhirnya tidak terdeteksi stuntingnya. Ini yang menyebabkan kita terlambat ya dalam mendeteksi adanya stunting di masyarakat. Oke, nah untuk pencegahan tidak adanya atau juga mencegah dalam stunting pertumbuhan anak, apakah memang sudah harus dilakukan ketika masih dalam kandungan atau memang yang Ibu bilang tadi adalah datang ke posyandu secara rutin sesuai dengan jadwal buku yang sudah diberikan seperti itu untuk melakukan imunisasi dan lain sebagainya. Apakah memang setelah lahir atau masih dalam kandungan untuk melakukan pencegahan itu? Tadi bahwa stunting ini penyebabnya kekurangan gizi ya, kronis kan. Betul. Artinya dia kekurangan gizi ini pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dimulai dari 9 bulan dalam kehamilan. Iya, misalnya si ibunya
ternyata pada saat hamil anemia ya. Anemia punya potensi nanti bayi yang dilahirkan akan menjadi anak yang stunting. Jadi sudah sebenarnya fase terjadinya stunting ini sejak 9 bulan dalam kehamilan sampai dengan usia 2 tahun setelah dia dilahirkan. Di sini paparan kekurangan gizi yang kronis ini akan menjadi potensi bagi si balita ini menjadi anak stunting nantinya. Oke, jadi memang dipersiapkan 9 bulan ketika mau ingin melahirkan tuh berarti udah dari awal sudah harus diperhatikan ya apakah memang si ibu ini anemia atau tidak seperti itu. Ya, sebenarnya ya persiapan ini bukan hanya pada saat hamil, dari remaja ini sudah disiapkan. Kenapa remaja ini nanti akan menjadi seorang remaja putri ya, dia akan menjadi seorang ibu hamil bersalin. Persiapan kita bukan hanya pada saat ketika hamil, tapi sejak remaja sudah kita siapkan. Oke, nah tapi kalau misalkan kita melihat persentase peningkatan atau juga penurunan stunting yang ada di Kabupaten Tulang Bawang sejauh ini seperti apa, Ibu? Nah, kalau untuk di Kabupaten Tulang Bawang tentunya stunting ini menjadi komitmen bersama ya dalam percepatan penurunan stunting, dan sejauh ini untuk stunting sudah mengalami satu penurunan yang signifikan sekali ya, meskipun di tahun 2021 ke 2022 Tulang Bawang ini sempat mengalami peningkatan 0,7% ya pada saat itu. Tetapi di 2023 berdasarkan salah satu survei nasional, survei kesehatan Indonesia, stunting kita sudah turun menjadi 9,8 dari sebelumnya 10,2%. Wow, berarti ada penurunan terkait adanya stunting karena memang melakukan berbagai kegiatan atau juga program dari IBI ini sendiri ya, Ibu ya. Nah, tapi kalau misalkan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ikatan Bidan Indonesia di Kabupaten Tulang Bawang sendiri sejauh ini sudah melakukan apa di Kabupaten Tulang Bawang, Ibu? IBI atau Ikatan Bidan Indonesia di sini turut berpartisipasi ya dalam percepatan penurunan stunting ini, mendukung upaya pemerintah. Antara lain ya, kita lebih banyak bergerak kepada edukasi ya. Jadi IBI ini kebetulan bidan ini juga merupakan bisa dibilang ujung tombak pelayanan di masyarakat. Mereka turun memberikan edukasi, misalnya tadi kita bicara persiapan pencegahan stunting sudah dimulai sejak remaja. Nah, IBI turun ke sekolah-sekolah memberikan edukasi kepada remaja ya, karena remaja ini cenderung mengalami anemia karena berbagai faktor yang menyebabkan si remaja cenderung mengalami anemia, hingga kita memberikan edukasi bahwa pentingnya misalnya antara untuk mencukupi asupan yang optimal. Karena pada saat remaja di mana tubuh sedang membutuhkan konsumsi ya asupan yang memadai untuk menunjang tumbuh kembang dari remaja tersebut. Kemudian remaja putri juga mengalami menstruasi ya setiap bulan, sehingga memang potensi terjadi anemia pada remaja, khususnya remaja putri ini cukup besar. Di sini kita memberikan edukasi. Selain edukasi ada pendampingan. Jadi setiap calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bahkan balita ini ada dilakukan pendampingan oleh IBI. IBI ini merupakan salah satu personil dari TPK ya, tim pendamping keluarga. Jadi mendamping sejak dari calon pengantin sampai dengan balita. Oke, jadi memang program sudah dijalankan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Tulang Bawang. Banyak sekali kegiatan dilakukan oleh IBI di Tulang Bawang, Ibu banyak ya. Sekali, nah, tapi kalau misalkan ini kan kita memberikan edukasi terhadap remaja di sekolah ataupun juga para calon pengantin, bahkan calon ibu di berbagai desa yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Apakah memang peran orang tua juga sangat penting terkait juga tidak hanya memberikan edukasi terhadap remaja, tapi juga orang tua juga harus memberikan edukasi agar memberikan motivasi ke anak-anak ya. Iya benar. Karena remaja putri ini mereka ini banyak sekali ya faktor yang mempengaruhi ya terjadi anemia. Antara lain kan paparan dari eksternal ya, media massal ya, artinya menggambarkan mereka mengidentikan bahwa remaja yang ideal ini, remaja putri yang ideal, yang kurus, memiliki tubuh kurus, ini ironis sekali karena pada saat itu justru tubuh membutuhkan asupan yang optimal tadi, sehingga kita juga edukasi tidak hanya ke sekolah-sekolah tetapi kepada masyarakat luas juga. Oke, nah saya pernah mendengar bahwa stunting ini belum yang pendek belum tentu stunting. Oh iya benar. Nah ini seperti apa, Ibu? Iya, tidak semua yang tadi ya indikatornya tinggi badan tidak sesuai dengan usianya ya. Betul. Tapi bukan berarti
semua yang pendek ini yang stunting tubuhnya ya. tidak tinggi itu Jadi stunting kalau ya. anak stunting cirinya sudah pasti tadi pendek karena ada tinggi badannya tidak sesuai dengan usia. Tetapi anak pendek belum tentu stunting. Betul. Ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi, mungkin pengaruh dari perawakan ya, bagaimana pengaruh dari genetik dari orang tua juga itu turut mempengaruhi. Nah, anak stunting tadi selain dia tinggi badannya memang yang tidak sesuai dengan usianya, dia dibarengi dengan kondisi-kondisi atau masalah-masalah kesehatan lainnya biasanya. Oke, jadi seperti itu ya, karena memang kebanyakan yang orang tidak paham terkait stunting kalau melihat orang yang tinggi badannya di bawah standar, oh kamu Pak stunting ya, stunting. gitu ya, karena orang beranggapan yang stunting pendek, kecil seperti itu. Tapi selain itu juga mungkin berat badan yang di bawah standar seperti itu, Ibu. Kalau stunting indikatornya memang ke tinggi badan. Selain tinggi badan ya ada. Kalau misalnya dia berat badan tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu ada istilah sendiri wastingnya. Tetapi stunting sendiri bisa saja dia stunting diiringi dengan wasting tadi. Berat badannya tidak sesuai, tinggi badannya tidak sesuai. Jadi ada wasting, ada stunting yang dialami secara bersamaan bisa saja. Nah, Ibu ini kan memang memberikan edukasi atau juga pelatihan ataupun juga berbagai informasi terkait stunting kepada calon ibu ataupun juga para remaja, Ibu ya. Iya, nah, terkait stunting ini sendiri, apakah memang ketika ibu hamil dari bulan pertama hingga bulan untuk terakhir melahirkan, ketika melaksanakan atau juga terjadinya stres ataupun juga mungkin gizinya yang kurang ketika hamil waktu itu, apakah memang ketika lahir nanti kemungkinan nantinya si bayi ini akan terkena stunting? Iya, sebenarnya stunting ini banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama tadi masalah paparan kekurangan gizi yang kronis yang terjadi sejak dalam kehamilan. Nah, kekurangan gizi ini sendiri kita lihat kembali lagi banyak faktor yang mempengaruhi. Apakah pengetahuan si ibunya, memang ibunya kurang memiliki pengetahuan yang cukup akan pentingnya gizi tadi, terutama selama masa kehamilan. Kemudian misalnya tadi bahwa idealnya seorang ibu hamil, idealnya minimal dia 6 kali datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya, kehamilannya. Ternyata karena tadi dengan berbagai faktor, mungkin salah satu akses atau kurang pengetahuan tadi, hingga dia tidak melakukan kunjungan yang sesuai kepada fasilitas, tidak terdeteksi ada komplikasi misalnya ya. Kemudian ternyata ibunya ini ada istilah kek ya, kurang energi kronis, itu sangat kurus sekali, atau tidak terdeteksi misalnya ibu ini hamil tapi berat badannya tidak bertambah. Nah, ini penting juga kita memberikan edukasi tadi menyeluruh ya, tidak hanya tentang pentingnya asupan yang baik aja, pentingnya juga melakukan kunjungan antenatal yang sesuai standar. Jadi banyak faktor. Kemudian bagaimana perilaku menjaga hidup bersih dan sehat kepada si ibu hamil ini, jadi banyak sekali faktornya. Jadi memang faktornya banyak sekali terkait ketika nanti terjadinya stunting untuk anak tersebut. Betul. Jadi berkontribusi ini tidak hanya karena gizi ya, sanitasinya, misalnya ternyata sanitasinya buruk ya, tidak layak misalnya, akhirnya kemudian karena pengaruh sanitasi yang tidak baik tadi, seorang balita kemudian rentan terpapar oleh infeksi ya. Nah, dari infeksi yang terus berlangsung ya, artis misalnya diare, ini akan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kan kondisi gizi tadi dari si balita, sehingga dia punya potensi juga untuk menjadi anak yang stunting. Bagaimana pola asuhnya, jadi banyak sekali faktornya. Apakah memang usia di bawah standar untuk hamil ini kan ada yang mungkin di bawah remaja, mungkin anak SD atau juga anak SMP sekarang udah terjadinya pergaulan bebas sehingga mungkin hamil. Apakah memang itu menjadi faktor pendukung yang paling utama terjadi nantinya kena stunting? Ya, kita memang cukup prihatin juga ya dalam saat ini kita memang di Indonesia ya tengah dihadapi oleh kondisi darurat perkawinan anak, darurat nikah anak. Nah, kejadian ini sangat berkontribusi terhadap kejadian stunting ya. Kenapa? Karena pada saat si remaja tadi dia akan menyelesaikan masa pertumbuhannya pada saat rentang usia antara 20 sampai 21 tahun. Nah, ketika tadi terjadi pernikahan atau kehamilan ya pada rentang usia kurang dari 20 tahun, yang mana asupan yang ada saja belum tentu mencukupi kebutuhan tubuhnya tadi untuk menyelesaikan pertumbuhannya. Kemudian dia hamil, dengan hamil tadi secara tidak langsung
gizinya berbagi nih, Betul, rebutan ya, rebutan ya. Untuk menyelesaikan tubuh si sendiri, ibunya karena masih masa perkembangan. tadi, kemudian satu untuk janin yang dalam kandungan. Nah, ini yang bisa kita prediksi tadi, kembali lagi kekurangan gizi kronis. Nah, tadi ya sejak dalam kandungan ya, tadi salah satu penyebabnya karena tadi hamil pada rentang usia kurang dari 20 tahun tadi. Oke, nah, apa yang dilakukan IBI di Kabupaten Tulang Bawang khususnya ketika terjadi atau juga menemui masalah hal yang, karena kan kalau pernikahan anak otomatis pasti tidak akan di-share ataupun juga di-follow up ke mana-mana gitu. Nah, sedangkan IBI sendiri kan membutuhkan data. Betul. Data ibu hamil, data remaja yang ada di desa-desa tersebut. Nah, namun anak ini mungkin disembunyikan bersama keluarganya karena memang ini menjadi salah satu misalnya seperti itu dengan terjadi hal yang sama. Apa yang dilakukan IBI supaya ini tetap bisa anak ini ditangani oleh IBI sehingga nantinya tidak terjadi stunting ketika melahirkan? Jadi saat ini ada program namanya tim pendamping keluarga. Nah, tim pendamping keluarga ini terdiri dari 3 personil ya, bidan selaku tenaga kesehatan, kemudian ada PKK dan kader KB. Jadi bidan ini merupakan salah satu bagian dari tim pendamping keluarga. Ketika ada pernikahan calon pengantin ya, ini idealnya 3 bulan sebelum melangsungkan pernikahan tadi ya, sudah dia lapor ke tim pendamping keluarga, karena tim pendamping keluarga kita sudah MOU juga dengan Kemenak ya, Kementerian Agama, jadi dalam arti melaporkan. Ternyata kemudian terdeteksi di situ dilakukan pengkajian kesehatan, salah satu usia misalnya. Kalau memang kehamilan ini, pernikahan ini tidak bisa ditunda, tidak ditunda dalam arti mereka harus melangsungkan pernikahan, yang pasti kita berikan edukasi. Kalau bisa hamilnya ditunda dulu. Menikah tapi hamilnya ditunda dulu, menunggu usia yang siap tadi, usia 21 tahun tadi. Dengan apa? Kita berikan edukasi dan pemasangan kontrasepsi. Kemudian kalau khawatir ada yang tidak melapor tadi ya, karena tadi ya bidan di setiap kampung, kalau di Tulang Bawang namanya kampung ya, setiap desa ada bidan desa, dan dia akan paham bagaimana kondisi kesehatan di kampung ya, wilayahnya. Kemudian di situ juga ada kader-kader ya, kader-kader kesehatan yang nanti secara otomatis ketika mereka nanti ada penjaringan mengetahui ada warga ya yang sedang hamil, jika memang tidak melakukan pemeriksaan kan kunjungan ini akan didatangi. Jemput bola. Iya, jemput bola ya, seperti itu. Karena itu menjadi salah satu hal yang paling wajib dan paling mudah ketika memang ada warga ataupun di desa tersebut yang tidak ingin datang langsung ke bidan, tapi juga nanti dari Ikatan Bidan Indonesia di Kabupaten Tulang Bawang atau juga di bidan desa tersebut mendatangi langsung jemput bola seperti itu ya. Kunjungan ke rumah ya. Oke, benar sekali. Nah, tapi kalau misalkan Ibu juga sudah menjelaskan bahwa memang rata-rata stunting ini adalah terjadinya anemia para remaja mayoritas seperti itu. Nah, ini apa sih yang terjadi pada remaja saat ini sehingga mereka terkena anemia? Bahkan juga dulu sudah ada namanya anemia Ibu ya. Makanya setiap sekolah-sekolah terkadang ada penyuluhan, diberikan vitamin penambah darah seperti itu. Nah, apa yang terjadi saat ini para remaja sering terjadi atau juga terkena anemia? Iya, yang pertama secara fisiologis ya, remaja putri memang setiap bulan kan mengalami menstruasi. Dengan mengalami menstruasi saja potensi dia untuk mengalami anemia itu sudah ada ya. Nah, ternyata mereka mengalami menstruasi, idealnya kan harus pada saat menstruasi mereka harus mengkonsumsi 1 butir tablet ini ya, tablet FE ya, penambah darah. Tetapi tadi mungkin faktor kurangnya pemahaman, pengetahuan, tadi tidak mengkonsumsi tambahan dari zat besi tadi sehingga potensi mereka mengalami anemia lebih besar. Yang kedua tadi pengaruh dari eksternal ya, bagaimana saat ini mungkin mereka melihat kiblatnya ya, artis-artis luar ya yang memiliki badan yang kurus, artinya mereka meniru ya, mencontoh dengan melakukan diet ketat. Nah, tadi kembali lagi padahal di rentang usia remaja tersebut mereka membutuhkan asupan yang cukup. Ini mereka melakukan diet ketat, membatasi makro mikronutrien. Yang terjadi ya tadi kembali lagi kalau dilakukan pemeriksaan itu
cenderung tinggi ya, anemia pada remaja ini. Baik. Jadi artinya selain memang fisiologis mereka mengalami menstruasi tanpa mendapat tambahan tadi ya, zat besi tadi, kemudian ya tadi faktor X, mereka berlomba-lomba bagaimana nih punya badan yang kurus ya, yang ideal, seperti bukan ideal, kurus ya. Kurus ya. Jadi bisa dibilang juga peran orang tua untuk remaja juga sangat penting. Betul, ini orang tua, memperhatikan perkembangan sang remaja ataupun juga apa yang dikonsumsi oleh sang anak remaja saat ini, sehingga nantinya untuk perkembangan kedepannya juga ini sangat baik pertumbuhannya ketika nanti di atas usia 20 tahun usia matang untuk menikah, jadi tidak perlu lagi khawatir dengan adanya terkait stunting ini seperti itu. Baik, Ibu Yeni, nanti kita akan kembali lagi hadir setelah usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Halo Lampung akan segera kembali. Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi, seakan hidup sendiri. Sama seperti diriku, setiap hari tidak pernah lepas dari alat ini, sampai-sampai lupa dengan kanan kiri. Hai, mau kemana? Sombong banget. Aduh, Kalau jalan tuh pakai mata dong, Mbak. jangan pakai kaki, Mbak, pakai mata. Aku tak mengenal waktu. Semua temanku mulai menjauhiku. Pulang bareng yuk. Hidup tanpa arah. Orang tuaku mengingatkanku tanpa lelah. Kenapa, Pak? Halo nak, di mana? Lagi main game loh. Ntar aja sih teleponnya. Aku semakin resah, aku pun semakin menjadi-jadi. Hingga aku diingatkan oleh... Woi, jangan telat lihat, jangan ngeliatin HP aja. Bijaklah dalam menggunakan gadgetmu. Jangan sampai teknologi memperbudakmu. Lantaran tak ada teguran, maka sebuah kesalahan yang dibiarkan berlarut-larut akan menjadi sebuah kebenaran. Kota Bandar Lampung mulai melakukan pengerjaan perbaikan tembok penahan sampah di tempat pembuangan akhir atau bakum. Beberapa waktu lalu, akibat tingginya volume sampah menyebabkan pengguna program atau aplikasi strategi integrasi layanan aplikasi atau SILAT, sebuah layanan pendaftaran pasien berobat jalan di Rumah Sakit Ahmad Yani menembus angka 92,14%. Pertama pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung angkat bicara terkait dengan temuan BPK masih memiliki hutang dana bagi hasil atau DBH. Saksikan terus Radar Malam setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Halo Lampung di segmen kedua. Kali ini masih bersama dengan narasumber kita yang begitu luar biasa, membahas tema yang begitu luar biasa menariknya untuk para remaja ataupun juga untuk para calon ibu yang nantinya ingin melahirkan ya, atau juga para pengantin baru nantinya ya. Karena tema kita di hari ini tentang peran Ikatan Bidan Indonesia mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang. Dan masih bersama dengan Ibu Dr. Kandidat Yeni Puspita Sari SKM MKM selaku Wakil 2 Ikatan Bidan Indonesia Tulang Bawang. Baik, Ibu Dr. Kandidat Yeni. Nah, kita kembali lagi di segmen kedua. Kali ini kita ingin membahas, kalau tadi Ibu Yeni sudah membahas bahwa memang terjadinya anemia ini di remaja mungkin karena itu tadi adanya datang bulan dan juga tentunya diet ketat tapi tidak memperhatikan gizi sehingga terjadinya anemia seperti itu. Betul. Nah, untuk mencegah adanya anemia para remaja saat ini, apa yang dilakukan oleh IBI di Tulang Bawang terkait pencegahan anemia para remaja di sana, Ibu? Ya, kembali lagi tadi untuk pencegahan anemia pada remaja. Tadi IBI ini datang ke sekolah-sekolah di tingkat kecamatan karena Ikatan Bidan Indonesia ini, kalau kita di Tulang Bawang ya kabupaten itu pengurus cabang. Di tingkat ranting di kecamatan itu ada sendiri ya ranting tingkat ranting.
Nah, ini berbagi peran, berbagi tugas yang ranting dia tanggung jawab dengan kecamatan masing-masing masuk ke sekolah-sekolah. Tadi tidak bosan-bosan melakukan edukasi. Kemudian yang kedua, kita memang ada jadwal rutin juga ya, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dalam hal ini berpanjangan tangannya adalah Puskesmas yang ada di kecamatan, itu datang melakukan pemeriksaan kadar HB. Jadi terdeteksi nih yang anemia, yang tidak. Nah, yang anemia ini kita berikan intervensi, ya tadi pemberian tablet FE, kemudian edukasi, kemudian mungkin dari Dinas Kesehatan ada bantuan PMT seperti itu, ini kita bantu untuk mensupport. Oke, jadi ada kegiatan rutin untuk tes kesehatan bagi remaja di sekolah-sekolah seperti selain memberikan edukasi dan juga memberikan kapsul penambah darah. Betul. Nah, ini kan kalau misalkan terkadang berarti harus kerjasama dengan pihak sekolah antara dengan bidan dan juga puskesmas yang ada di daerah tersebut. Ketika memang bidan sudah menjalankan tugasnya untuk memberikan edukasi, memberikan tes kesehatan dan juga memberikan obat-obatan. Nah, ini kan berarti tinggal sekolahnya lagi untuk membagikan obat-obat dari kapsul penambah darah ini untuk supaya dikonsumsi atau diminum oleh si pelajar atau juga remaja-remaja putri yang ada di sekolah tersebut. Nah, ini bagaimana ketika memang remaja putri mungkin namanya kalau sekarang tuh kalau diberikan edukasi masuk kuping kanan keluar kuping kiri Ibu ya, diberikan. Nah, mereka tuh males sekali untuk meminum obat penambah darah ini. Nah, karena sekolah juga sudah mungkin memberikan atau juga malah sekolah jadi malah tidak memberikan. Ini bagaimana dengan polemik yang ada seperti ini? Kalau memberikannya pada saat turun kan kita ke sekolah ya, kita langsung dibagikan ya pada saat itu. Kemudian memberikan pemahaman ya, biasa kita tampilkan bagaimana kondisi-kondisi kan, artinya ada presentasi di situ, ada penyuluhan dampak-dampak dari akibat kekurangan tadi ya hemoglobin ya, terjadinya anemia pada remaja. Kemudian bagaimana dampak jangka panjangnya ke depan, ini kita berikan edukasi pemahaman terutama pada remaja-remaja yang tadi terjaring tadi mengalami anemia. Jadi lebih ke memang edukasi ya, memberikan pemahaman kepada anak-anaknya, para peserta didik ini. Jadi memang memberikan pemahaman yang bahwa memang sangat penting untuk mengkonsumsi kapsul penambah darah, ataupun juga bagi yang kan banyak yang bilang saya kan tidak anemia, Ibu, Bapak, kenapa saya harus mengkonsumsi itu? Padahal juga walaupun tidak terkena anemia juga beberapa seminggu sekali atau 2 minggu sekali juga untuk konsumsi itu tidak satu minggu sekali. Kalau dia tidak dalam kondisi menstruasi, 1 minggu sekali untuk pencegahannya. Oke, nah ini kan dilakukan oleh Ikatan Bidan Indonesia di Kabupaten Tulang Bawang, tidak hanya memberikan edukasi para remaja yang ada di sekolah ataupun juga yang ada di desa, tapi juga memberikan edukasi oleh para ibu hamil ataupun juga para calon pengantin baru yang nantinya ingin menikah seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh IBI Tulang Bawang selain memberikan edukasi kepada para ibu hamil ini untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang? Kepada ibu hamil ya tadi ya, kembali lagi pada prinsipnya kita memberikan edukasi ya. Yang pertama tadi edukasi agar mereka melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan ini rutin, minimal tadi selama 6 kali selama kehamilan. Agar apa? Agar apabila ada terdeteksi suatu penyimpangan dari kehamilannya atau suatu komplikasi, ini cepat mendapatkan intervensi dini, tidak terlambat. Kalau misalnya akses mereka kepada dalam mendapatkan pemeriksaan kehamilan ini sangat ini ya, artinya di bawah standar, tidak sesuai dengan standar, yang kita khawatirkan misalnya pada mereka tiba-tiba sudah mendekati waktunya bersalin ternyata dalam kondisi anemia berat. Nah, ini kan akan mempersulit nanti proses persalinannya, kemudian dampaknya juga seperti itu. Oke, nah ketika memang terjadinya resiko yang tadi sudah Ibu sampaikan, ketika ibu yang ingin melahirkan terkena anemia berat, ataupun juga sudah nantinya setelah melahirkan terus terdeteksi bahwa anak ini juga akan stunting ke depannya, apa yang dilakukan oleh IBI nanti ke depannya, Ibu? Ya, kita sebenarnya tadi kembali lagi kita bergerak, kita ini di preventif, pencegahan. Jadi, baik. Sebelum terjadi ini sudah bergerak tadi ya, dari calon pengantin, kemudian hamil, tadi dengan sistem jemput bola tadi, harusnya idealnya 6 kali. Kalau mereka tidak berkunjung, kunjungi ya, dicari di rumahnya, dipantau kesehatannya, timbang berat badannya, pengukuran lingkar lengan atasnya, kemudian pengukuran
kadar HB ya, kemudian dan segala macam komplikasi. Apakah si ibu ini mengalami komplikasi, ini segera ditangani. Tujuannya apa? Tujuannya agar tadi ya menyiapkan ibu ini nantinya dia akan kondisi kehamilannya hamil dan bersalin dalam kondisi yang sehat. Kemudian pada saat hamil ini kita sudah berikan juga arahan kepada ibu hamil jenis metode kontrasepsi apa yang akan digunakan. Idealnya kalau memang dia masih ingin menunda setelah bersalin, dia masih ingin memiliki keinginan untuk menambah anak, idealnya kita sarankan untuk menggunakan metode kontrasepsi yang jangka panjang. Jadi memberi kesempatan kepada tubuh minimal 2 tahun dia baru boleh hamil lagi, memberi kesempatan tubuh, kemudian pada anak yang dilahirkan untuk tumbuh kembang, mendapatkan kasih sayang ibunya, perhatian ibunya yang cukup. Kemudian bagi tubuh ibu memberi kesempatan untuk pulih terlebih dahulu. Tetapi misalnya ibu ini sudah memang sudah anaknya sudah lebih dari 3 misalnya seperti itu ya, ya kita sarankan untuk menggunakan kontrasepsi tadi jangka panjang ataupun kontrasepsi mantap. Nah ini kalau misalkan terkadang ibu hamil atau ibu setelah melahirkan ini kan banyak sekali faktor terjadinya stres ya Bu ya. Stres ya. Bahkan juga mohon maaf ini ketika air susunya aja tidak keluar untuk memberikan gizi terhadap anaknya, ini kan juga menjadi pemikiran yang begitu luar biasa kepada si ibu ini. Nah, apakah memang ibu yang tidak bisa mengeluarkan ASI tersebut dan akhirnya si bayi ini mendapatkan kekurangan gizi seperti itu? Apalagi kalau misalnya mohon maaf di desa ataupun juga di berbagai perkampungan yang ada di kabupaten, khususnya di Tulang Bawang, ini kan memang dari perekonomian mungkin rata-rata mohon maaf di bawah seperti itu standarnya. Bagaimana peran IBI sejauh ini terkait pemberian susu formula terkait bayi-bayi yang memang ibunya tidak mengeluarkan ASI seperti itu? Jadi tadi ya kembali lagi bahwa penyebab stunting adalah gizi ya. Nah, salah satu faktor yang berperan ini adalah air susu ibu. Mengapa? Yang pertama, kandungan gizinya sudah sangat cukup sekali ASI itu ya. Kemudian yang kedua, ada kandungan imunoglobulin. Kandungan imunoglobulin ini untuk membuat daya tahan tubuh si bayi ya, bayi ini lebih baik sehingga dia tidak mudah terserang infeksi tadi, ya tidak mudah sakit, tidak mudah infeksi. Nah, ini kita sarankan. Jadi sejak dalam ibu ini hamil ini sudah dipantau ya, sudah kita berikan edukasi. Kemudian ini masih banyak memang persepsi di masyarakat ketidakcukupan ASI saya sedikit, ASI saya tidak keluar seperti. Padahal sebenarnya bahwa pada saat hari pertama kedua itu pengeluaran air susu ibu itu memang sedikit, yaitu hanya mengeluarkan kolostrum. Jadi kolostrum itu adalah memang cairan yang bening, justru itu kaya sekali akan kandungan imunoglobulin tadi. Ini menyesuaikan ideal dengan kondisi bayi baru lahir itu, bahwa ukuran lambung itu memang ya hanya sebesar biji kacang polong ya, dia hanya bisa menampung 5 sampai 7 cc ya. Nah, jadi sesuai dengan fisiologis ibu juga yang hanya kok air susunya tidak deras, tidak lancar, padahal memang pada hari pertama kedua tersebut, hari pertama 2, 3 seorang ibu dia baru mengeluarkan kolostrum, kemudian mulai masuk ke hari keempat, nanti mulai produksi air susunya. Tapi memang ketika kan ada juga yang ibu yang memang benar-benar tidak keluar sama sekali ASI-nya seperti itu, apakah memang itu terjadi karena makanan yang dikonsumsi yang tidak bergizi, dan juga pada akhirnya si ibu menyerah dan akhirnya memberikan susu formula yang mungkin kurang berkualitas sehingga anak juga kurang mendapatkan gizi dan akhirnya kena stunting. Nah, ini bagaimana? Sebenarnya ibu itu dari semenjak kehamilan itu sudah kita persiapkan ya. Jadi bukan tidak keluar sama sekali seperti itu, tetapi memang tadi kembali lagi di masyarakat misalnya mereka sudah punya persepsi, ASI saya tidak keluar ya. Kemudian akhirnya beralih ke susu formula, memberikan susu formula ya. Padahal semakin sering si bayi ini menyusui, itu akan semakin merangsang untuk pengeluaran air susu ibu. Kemudian kita lihat juga bagaimana gizi, karena masih banyak juga di masyarakat ya, banyak sekali pantangan ya, seperti itu. Setelah bersalin tidak boleh makan ikan misalnya. Kemudian
dilarang untuk mengkonsumsi beberapa jenis sayuran tertentu yang seharusnya justru ikan-ikanan, protein, sayur-sayuran. Dengan semakin banyak ibu mengkonsumsi akan semakin banyak produksi air susu. Memang edukasi ini ya, jadi kita juga melakukan membuka ruang konseling juga kepada ibu-ibu yang baru bersalin ya, untuk bagaimana mereka mendapatkan pemahaman yang cukup akan pentingnya ASI tadi. Ya tadi ya, kembali lagi kita memang bertahap sejak dari kehamilan, karena kalau udah faktor dari budaya ya kita memang harus pelan-pelan mengubah perilaku dan budaya masyarakat ini. Betul, karena memang mungkin saat ini di berbagai desa yang ada di kabupaten ini memang masih percaya dengan mitos cerita dari turun menurun bahwa memang ketika setelah melahirkan tidak boleh makan ini, makan itu, pantangannya banyak sekali sehingga budaya. Juga si ibu ini juga jadi stres harus makan apa yang diperbolehkan untuk orang yang untuk menyusui sang anak nantinya, seperti itu ya Bu ya. Iya, jadi memang dukungan dari keluarga, terutama suami ini sangat dibutuhkan. Kemudian kita juga memberikan edukasi kepada suami ya, untuk memberikan support kepada ibu agar ibu juga artinya memiliki suatu kekuatan ya, artinya ada support dari suami dan keluarga tadi untuk memberikan ASI eksklusif. Jadi ASI saja selama 6 bulan tanpa tambahan makanan di luar ASI tadi. Benar, karena tadi juga Ibu ini sudah menjelaskan bahwa memang Ikatan Bidan Indonesia di Kabupaten Tulang Bawang hanya preventif, pencegahan. Balik lagi ke keluarga ini, balik lagi ke ibu ini dan suami dan juga keluarga terdekat untuk bagaimana supaya tidak terjadinya stunting, mensupport kegiatan-kegiatan dari IBI untuk menurunkan angka stunting di kabupaten tersebut. Namun ketika sudah memberikan edukasi, sudah memberikan pencegahan dan begitu luar biasa perhatiannya Ikatan Bidan Indonesia di Kabupaten Tulang Bawang untuk menurunkan angka stunting, tapi kalau misalkan diri kita sendiri belum menyadarkan, belum berpikir bahwa yang dilakukan adalah bisa menjadi stunting ke depannya, itu berarti kembali lagi ke dirinya masing-masing. Seperti itu Ibu ya. Baik, nanti Ibu Yani kita akan kembali lagi setelah usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Halo Lampung akan segera kembali. Ternyata di sini juga 95% gitu. 95% karyawannya, kerjanya di sini banyak dari orang Jawa, terutama Jawa Tengah. Kami secara pribadi itu ingin mempertahankan kebudayaan warisan dari nenek atau leluhur zaman biyen kan. Lantaran tak ada teguran, maka sebuah kesalahan yang dibiarkan berlarut-larut akan menjadi sebuah kebenaran. Kota Bandar Lampung mulai melakukan pengerjaan perbaikan tembok penahan sampah di tempat pembuangan akhir atau bakung. Beberapa waktu lalu, akibat tingginya volume sampah menyebabkan pengguna program atau aplikasi strategi integrasi layanan aplikasi atau SILAT sebuah layanan pendaftaran pasien berobat jalan di Rumah Sakit Ahmad Yani menembus angka 92,14%. Pertama pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung akan bicara terkait dengan temuan BPK masih memiliki hutang dana bagi hasil atau DBH. Saksikan terus Radar Malam setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Radar TV. Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi, seakan hidup sendiri. Sama seperti diriku, setiap hari tidak pernah lepas dari alat ini, sampai-sampai lupa dengan kanan kiri. Hai, mau kemana? Sombong banget. Aduh, kalau jalan tuh pakai mata dong, Mbak. Jangan pakai kaki, Mbak, pakai mata. Aku tak mengenal waktu.
Semua temanku mulai menjauhiku. Pulang bareng yuk. Hidup tanpa arah. Orang tuaku mengingatkanku tanpa lelah. Kenapa Pak? Halo nak, di mana? Lagi main game loh. Ntar aja sih teleponnya. Aku semakin resah, aku pun semakin menjadi-jadi. Hingga aku diingatkan oleh... Woi, jangan telat lihat dan ngeliatin HP aja. Bijaklah dalam menggunakan gadgetmu. Jangan sampai teknologi memperbudakmu. Tim SAR gabungan memulai pencarian, kemudian sekitar pukul 12:55 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dengan keadaan selamat. Hanya butuh waktu kurang dari 1 menit, komplotan curanmor ini berhasil merusak kunci stang sepeda motor dan membawa kabur sekaligus 2 unit sepeda motor milik penghuni kamar indekos. Aksi pencurian uang kotak amal di Musola Al-Fatah di Jalan R.A. Bashir, Gang Gemilang 2, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, terekam kamera pengawas atau CCTV. Untuk mengelabui jemaah musola yang hendak menunaikan sholat, pelaku ikut mengambil wudhu. Usai menikmati liburan tahun baru, mobil minibus milik warga Tanggamus terbakar di Jalan Sultan Agung, Waihalim, Bandar Lampung. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Dialog Halal Lampung di segmen terakhir kali ini. Masih bersama dengan narasumber kita, yakni ada Dr. Kandidat Yeni Puspita Sari SKM MKM selaku Wakil 2 Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tulang Bawang yang akan membahas tema tentang peran IBI dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang. Baik pemirsa, tentunya kita masih membahas tema yang sama. Kita kembali lagi menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu Yeni terkait pencegahan stunting yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, karena memang Tulang Bawang ini mendapatkan penurunan stunting yang begitu luar biasa dari tahun ke tahun. Berarti kan ini menjadi prestasi yang begitu luar biasa untuk Tulang Bawang, khususnya juga kinerja dari Ikatan Bidan Indonesia yang bekerja sama dengan berbagai pemerintah, puskesmas untuk menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Tulang Bawang khususnya. Baik, Ibu Yeni, tentunya kan IBI ini sudah memberikan edukasi terhadap para remaja, dan tentunya juga stunting ini tidak hanya pencegahan ketika waktu remaja, bahkan juga pernikahan usia dini saat ini juga sekarang marak di berbagai kabupaten, bahkan kota dan seluruh provinsi daerah yang ada di Indonesia khususnya seperti itu. Nah, ini bagaimana ketika memang sudah terjadi pernikahan dini, bahkan pernikahan dini ini kan terjadi karena terjadinya sudah hamil duluan seperti itu ya, terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan para remaja yang mungkin tidak adanya edukasi terkait seks bebas dan lain sebagainya. Nah, ini ketika stunting ini kan meningkat karena adanya hamil di bawah usia yang standar yang seperti yang sudah kita bahas tadi. Bagaimana ketika menemukan kasus di kabupaten tersebut atau di Kabupaten Tulang Bawang ketika menemui kasus yang seperti ini, Ibu? Sudah hamil ya. Ya, memang kembali lagi ya. Tadi ya, Indonesia ini tengah menghadapi kondisi ya tadi ya, darurat nikah anak. Betul. Ya. Jadi banyak sekali kalau kita bicara anak ini, ya, seseorang belum mencapai usia 18 tahun. Artinya tinggi sekali perkawinan di bawah rentang usia 18 tahun tersebut. Bahkan anak SD pun juga beberapa informasi berita tuh udah ada pernikahan yang SMP ya, memang seperti itu ya kondisi saat yang kita hadapi ya. Jadi tadi kalau memang ada pernikahan dia belum hamil ya, kita edukasi agar ditunda hamilnya, menunggu dia usianya cukup, usianya siap. Tetapi jika memang sudah terjadi kehamilan tadi ya, nah ini tadi ya, karena bidan tadi menjadi bagian dari tim pendamping keluarga, ya kehamilan dikawal. Kenapa? Karena dia punya potensi. Ya, kehamilan ini punya potensi anak yang lahir nanti akan menjadi anak stunting. Karena usia ibunya memang masih usia anak ya tadi ya. Kalau dia masih kurang dari 18 tahun tadi ya, atau kurang dari 20-21 tahun. Ini adalah kehamilan beresiko, ini dikawal. Dikawal dalam arti kita pantau bagaimana status kesehatannya,
peningkatan berat badannya, kemudian kita cegah jangan terpapar oleh faktor-faktor resiko ya seperti anemia tadi ya. Kalau memang terjadi anemia, ini kita kawal pemberian tablet Fe ya, tablet zat besi ya. Bila perlu ada petugas ya yang memastikan atau keluarga yang memastikan bahwa si ibu ini khawatirnya karena rasanya tidak enak, menyebabkan mual. Nanti dia akhirnya tidak dikonsumsi, malah ditaruh di bawah bantal. Tablet Fe-nya ya, ini harus ada pengawas support dari keluarga juga. Kemudian kita lakukan lingkar lengan atas, ini salah satu indikasi ya, artinya apakah dia mengalami kurang energi kronik ya, salah satu malnutrisi kita pantau juga. Ada pengawalan ketat yang pasti. Kemudian tadi tidak berkunjung, lakukan kunjungan rumah oleh dari IBI ya untuk memantau, memastikan kondisi bayi yang akan dilahirkan ini dalam kondisi yang baik, terhindar dari faktor resiko stunting tadi. Perilaku hidup bersih sehatnya seperti apa, semua kita berikan edukasi dan kita kawal. Jadi memang di setiap kampung sekarang itu ada, masing-masing kampung ada tim pendamping keluarga. Oke, jadi tidak hanya didata, dikawal, didampingi dan juga memberikan edukasi sampai benar-benar si ibu muda ini mendapatkan perhatian yang lebih sampai juga melahirkan, bahkan juga diberikan pengertian bahwa pentingnya ketika nanti melahirkan tidak hanya ibunya saja dijaga kesehatannya, tapi juga sang cabang bayi juga harus diperhatikan dari segi gizinya seperti itu ya. Nah, tapi selain juga tadi ibu dijelaskan faktor lainnya adalah memang anemia. Nah, apakah memang faktor ini selain faktor anemia, apakah juga asupan makanan mempengaruhi? Tentu saja, iya. Karena penyebab tadi kan kekurangan gizi ya. Nah ini kalau memang misalnya kita penyebabnya dari asupan gizi ya, ini terpantau ya dari lingkar lengan atas, peningkatan berat badan yang tidak sesuai ya. Artinya kita pantau ini tidak hanya sendiri ya IBI ya, tapi memang perlu koordinasi ya. Ada suatu tim konvergensi dalam percepatan penurunan stunting ini yang melibatkan berbagai lintas sektor, dan kita sebagai mitra di situ yang turut memberikan dukungan. Jadi di beberapa kampung desa Tulang Bawang ini punya inovasi juga. Dalam arti inovasi ada yang disebut dengan misalnya kebun kasih ibu ya. Itu ada bekerjasama dari kelompok wanita tani ya. Ini punya kebunnya yang diolah oleh KWT tadi. Kemudian hasil dari kebun ini ya, kemudian didistribusikan kepada ibu-ibu hamil atau ibu yang punya balita. Untuk apa? Tadi untuk sebagai tambahan asupan tadi ya. Kemudian ada kolam kasih ibu, itu ada juga ya. Jadi mereka ini mendapatkan, kampung ini mendapat bantuan dari Dinas Perikanan, bantuan bibit ikan yang kemudian dikelola. Begitu panen hasilnya untuk apa? Dibagikan kepada ibu hamil untuk mendukung tadi, mendukung bagaimana pangan keluarga atau asupan gizi dari keluarga ini tercukupi. Dan prioritas kita ya tadi ya ibu-ibu hamil, terutama memang ibunya berasal dari tadi kondisi ekonominya. Ya, betul sekali. Ini ya artinya kondisi ekonominya di bawah ini ya, di bawah rata-rata artinya. Kemudian ini menjadi salah satu perhatian. Kemudian dari Dinas Sosial juga ada bantuan, dari Dinas Kesehatan memberikan bantuan juga pemberian makanan tambahan. Kemudian dari alokasi dana desa itu sudah mengalokasikan juga untuk pemberian PMT dan sebagainya. Jadi support untuk pencegahan stunting ini cukup di Tulang Bawang ini dari berbagai lintas sektor tadi, dan IBI perannya sebagai mitra tadi turut memberikan support. Jadi ketika memang terjadi seperti itu, artinya ya tadi kita kawal bersama. Betul. Wah, berarti memang sudah banyak sekali yang dilakukan oleh IBI dan juga pemerintah terkait yang ada di Kabupaten Tulang Bawang untuk menurunkan angka stunting. Bahwa tadi juga Ibu sudah menjelaskan bahwa mendapatkan asupan gizi, kalau dulu namanya 4 sehat 5 sempurna kali ya Bu ya gitu. Tapi kan memang kalau misalnya untuk warga atau juga masyarakat desa yang ada di Tulang Bawang yang memiliki ekonomi yang standar mungkin bisa mencukupi adanya asupan makanan yang bergizi. Tapi kan ini banyak sekali warga atau juga masyarakat yang mungkin ekonominya di bawah sehingga tidak bisa membeli berbagai macam lauk pauk yang memang diinginkan untuk memenuhi gizi sang ibu hamil ataupun juga untuk para sang ibu yang sedang menyusui. Bahwa memang tadi sudah dijelaskan ada kolam kasih ibu atau juga kebun kasih ibu ya Ibu ya, yang memang ini dicanangkan untuk membantu para ibu sedang menyusui atau juga ibu yang hamil
diambil untuk supaya memenuhi gizinya seperti itu ya. Kemudian TPKN tadi ya, bidan ini ada bagian dari tim pendamping keluarga. Itu juga dari BKKBN itu ada pelatihan atau programnya Dashat juga, kita sebagai mitra dari BKKBN ada Dashat ya, dapur sehat atasi stunting. Ini memang digerakkan oleh ibu-ibu PKK ya, kita bekerja sama ya, mendampingi. Jadi dalam arti itu diberikan nih masyarakatnya, diberikan pelatihan oh bagaimana, terkadang kan tulang bawang ini kaya, terutama ada produk ikan karena sungai tulang bawang, karena udang, ikan ini sebenarnya kaya untuk kebutuhan protein ya. Tetapi kadang seorang anak hanya diberikan ikan goreng setiap hari, mungkin bosan kan? Nah, kita diberi pemahaman ya, bidan mendampingi nanti PKK itu dari BKKBN ini diberikan pelatihan bahwa ternyata ikan nila bisa dibentuk diolah dengan pengolahan yang sedemikian rupa, disajikan dalam bentuk yang menarik. Nah, sehingga anak ini mau mengkonsumsi. Kemudian bagaimana misalnya produk lokal, ada kampung ini menghasilkan ubi singkong ya. Kalau singkong hanya direbus saja setiap hari disuguhkan kepada anak tadi kan mungkin kita kombinasi dengan pemberian sayur ya, kemudian protein telur dan sebagainya. Kita diajari ya, ada yang kemudian chef yang didatangi, ini dibimbing ibu-ibu, diajari ternyata diolah seperti ini, rasanya menjadi enak, kemudian teksturnya menjadi enak, mau makan. Jadi cukup ini ya, untuk di tulang bawang ini cukup banyak sebenarnya, sehingga memang kalau melihat untuk prevalensi penurunan stunting berhasil di Kabupaten Tulang Bawang. Dan peran bidan ini memang sebagai ujung tombak pelayanan yang dekat dengan masyarakat, ini memang saling berkaitan dengan program apapun, terkadang bidan ini hadir. Berarti memang bidan ini benar-benar harus didukung penuh oleh pemerintah setempat ya Ibu ya, tidak hanya terkait program yang harus didukung dengan penuh gitu, karena program juga membutuhkan berbagai dana dan lain sebagainya, sehingga nantinya bisa diturunkan untuk para masyarakat untuk mencegah stunting ini tentunya. Nah, tapi kalau Ibu di Tulang Bawang ini sendiri terkait para ibu ataupun juga para keluarga yang menggunakan kontrasepsi untuk membatasi kelahiran. Nah, ini apakah turut berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Tulang Bawang? Jelas sekali ya, sangat berkontribusi. Mengapa? Kembali lagi, seorang ibu semakin dia hamil, bersalin akan menguras cadangan besi di tubuh si ibu. Kembali lagi anemia lagi. Ya. Anemia tadi ya, kekurangan satu zat ya, hemoglobin, yang mana fungsinya ini adalah menghantarkan oksigen, menghantarkan sari-sari makanan, gizi tadi dari tubuh ibu ke si janin ya. Kalau zat penghantarnya saja sudah mengalami kekurangan ya, seperti itu, bagaimana nanti ia akan mendapatkan nutrisi yang cukup selama pada saat dia dalam kandungan. Karena banyak sekali yang tidak memperhatikan adanya keluarga berencana atau juga menggunakan kontrasepsi. Ini antara anak satu dengan anak yang lain ini berdekatan, sedangkan gizi sang ibu juga harus masih perhatian lebih. Masih usia anak 8 bulan sudah hamil kembali. Berarti kan ini menjadi salah satu memberikan edukasi terkait penggunaan kontrasepsi ataupun juga memberikan KB itu tadi ya Ibu ya, untuk mencegah adanya nanti hamil yang terlalu berdekatan dengan anak yang berikutnya seperti itu. Pada saat mereka si ibu hamil ini sudah kita berikan edukasi. Jadi pada saat hamil dia sudah punya pilihan. Nanti setelah bersalin saya akan menggunakan jenis kontrasepsi apa. Kalau memang sifatnya tadi seorang calon pengantin ya, pengantin baru misalnya, tapi rentang usianya belum cukup untuk hamil tadi, memang kita sarankan untuk menunda, misal menggunakan kondom atau pil yang tidak mengganggu kesuburannya ketika memang usia sudah cukup dia ingin hamil. Tapi kalau memang ibu ini sudah berpasca salin, kita lebih cenderung menyarankan untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP. Jadi seperti implan, kemudian IUD, untuk benar-benar menunda. Jadi minimal 2 tahun baru
layak ya untuk hamil kembali. Jadi memberi kesempatan tubuh untuk pulih dulu. 8 bulan ya, bersalin, mengeluarkan darah banyak, anemia, hamil lagi. Hamil lagi, karena kebanyakan mungkin ibu muda yang mungkin tidak mendapatkan edukasi, bahkan juga ibu yang menjaga postur tubuhnya agar tetap ramping. Ini kan terkadang mereka sangat enggan sekali untuk melakukan KB, minum pil, atau juga yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Yeni bahwa memang terkait untuk ini nih ibunya sendiri terkadang yang tidak ingin KB seperti itu, sehingga terjadinya hamil kembali dengan usia yang terlalu rapat dengan anak yang baru saja butuh perhatian lebih itu tadi. Jarak 8 bulan sudah hamil lagi seperti itu. Nah, Ibu, tapi kalau misalkan nih sudah terjadi atau juga sudah terdeteksi, wah ini anak memang terkena stunting seperti itu. Apa yang dilakukan atau juga apa yang diberikan perhatian dari pemerintah setempat atau juga dari IBI terkait sudah terdeteksi anak yang terkena stunting? Sudah stunting. Sebenarnya kalau usia anak ini pada saat dia terdiagnosis ya, misalnya dia kurang dari 24 bulan, 2 tahun ya, ternyata terdiagnosis ya stuntingnya, kita masih bisa berikan pemahaman, kemudian kita kawal tadi, berikan edukasi, kemudian bantuan-bantuan tadi ya untuk mendukung tumbuh kembangnya optimal, kemudian layanan pemeriksaan dan sebagainya di puskesmas dan sebagainya itu difasilitasi. Yang kita harapkan sebelum usia 24 bulan, jika terdiagnosis stunting ini, kondisi ini masih bisa diperbaiki. Tetapi jika memang usia dia terdeteksi stunting tadi sudah lebih dari 24 bulan, kembali ke 1000 hari pertama kehidupan, ya dilakukan sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau memang ada masalah kesehatan seperti itu, dipantau, tetapi memang kondisinya berat, dilakukan rujukan. Jadi memang lebih besar ya peranan ini pada saat tadi upaya preventif, mencegah jangan ada anak-anak ini menjadi anak stunting. Jadi edukasi ini memang luar biasa pengaruhnya, edukasi ke masyarakat ini, terutama ya tadi meworo-woro hayo posyandu, karena dengan rutin posyandu akan terdeteksi tidak naik misalnya tinggi badan, ini cepat mengambil satu langkah ya. Kalau memang tidak berkunjung ke posyandu, ternyata datang terdeteksi di usia lebih dari 24 bulan sudah terdiagnosis stunting, ini sangat sayang sekali ya. Kita berikan apa sesuai dengan kebutuhannya tadi. Jika memang diperlukan rujukan 1000 hari pertama kehidupan tadi ya, dikurang dari usia 9 bulan sampai 24 bulan, ini 80% pertumbuhan otak kan berlangsung pada saat ini. Betul. Jika apa salah satu dampak anak stunting tadi, kognitifnya ya, kognitifnya ya, bagaimana ini akan mempengaruhi ya tadi kognitif, kecerdasannya. Ini yang disebut bahwa stunting ini berdampak terhadap kualitas manusia karena sebagai generasi penerus ini. Jadi memang sangat luar biasa peran dalam melakukan upaya preventif pencegahan ini dampaknya. Oke, baik. Ibu, terkait Ikatan Bidan Indonesia yang ada di Kabupaten Tulang Bawang yang sudah melakukan berbagai program, sudah berbagai pencegahan preventif seperti itu. Nah, apakah sejauh ini mendapatkan hambatan ataupun juga mendapatkan hal yang ini menjadi hambatan program yang sudah dijalankan? Hambatan-hambatan apa saja yang dirasakan sejauh ini oleh Ibu Yeni dan juga tim untuk mencegah stunting di kabupaten? Kalau hambatan ini tadi ya, kita kan mengedukasi ke masyarakat. Masyarakat ini kan dihadapkan dengan ya tadi berbagai faktor ya. Seperti mereka setelah bersalin, ibu bidan sudah menyuguhkan sayur, ikan, artinya di ruang pasca bersalin ya, di ruang perawatan misalnya. Mereka ternyata punya di bawah pengaruh keluarga ya, mereka ada tadi pantang makanan tertentu, ini kita merubah perilaku. Kalau merubah perilaku kan tidak seketika ya. Jadi pelan-pelan, tidak bosan-bosan, kemudian menyajikan data, fakta ya, dampaknya. Ini mungkin kendala sejauh ini sih di dalam kita merubah perilaku masyarakat ini harus memang tidak seketika itu untuk berubah. Memang perlu tidak bosan-bosan berikan edukasi ini. Wah, ini luar biasa sekali kinerja yang begitu tulus Ibu ya untuk memajukan Kabupaten Tulang Bawang, khususnya untuk adanya penurunan angka stunting di Kabupaten Tulang Bawang. Semoga nanti
Ibu Yeni dan juga tim dari Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tulang Bawang nantinya juga semakin giat bekerja dan adanya penurunan stunting yang begitu luar biasa kembali nanti di tahun-tahun berikutnya yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Nah, Ibu Yeni, ini kita sudah di segmen terakhir kita di hari ini. Mungkin Ibu Yeni ingin menyampaikan sesuatu atau juga statement akhir kita di hari ini. Kami persilakan. Terkait dalam upaya pencegahan stunting ini, kami menghimbau kepada masyarakat, kepada remaja, khususnya remaja putih, lakukan pencegahan anemia dengan mengkonsumsi tablet zat besi, terutama pada saat menstruasi. Kemudian tunda dulu pernikahan pada saat rentang usia yang cukup atau usia 20 sampai dengan 21 tahun ke atas. Karena usia ideal adalah untuk hamil dan bersalin adalah pada rentang usia 20 sampai 35 tahun. Kemudian pada ibu hamil lakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan secara teratur ke fasilitas kesehatan agar apabila ada suatu penyimpangan atau komplikasi dalam kehamilan ini akan mendapatkan intervensi dini. Mari bersama-sama kita seluruh masyarakat saling bahu-membahu dalam mendukung upaya pemerintah percepatan penurunan stunting. Baik, terima kasih sekali kembali kepada Ibu Dr. Kandidat Yeni Puspitasari SKM MKM selaku Wakil 2 Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tulang Bawang yang sudah hadir di studio Radar Lampung TV membahas tema yang sangat menarik terkait stunting khususnya yang ada di Kabupaten Tulang Bawang yang tentunya sudah kita ketahui dan juga sudah kita dengarkan bersama bahwa memang di Kabupaten Tulang Bawang terjadinya penurunan yang begitu luar biasa dari tahun ke tahun terkait penurunan stunting karena memang kinerja yang begitu luar biasa dilakukan oleh pemerintah setempat khususnya juga di Ikatan Bidan Indonesia di Tulang Bawang yang sudah bekerja dengan begitu luar biasa sehingga penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang sangat menurun yang begitu signifikan. Baik, usai sudah perjumpaan kita di sore hari ini pemirsa, akhirnya saya Imron Parsauran serta kru yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Radar Lampung TV, Mantap Nihan.